Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Perilaku Individu dan Proses Mental jurusan Psikologi Universitas Airlangga akan memberikan review jurnal yang berjudul Teori-teori mengenai Culture, Self, and Emotion. Bagaimana mungkin kita memulai untuk memahami dampak dari latar belakang kultur pada diri kita, seperti cara berpikir dan merasakan? Hal ini sangat sulit untuk dipahami dari cara pandang kita mengurai kepribadian diri dan menyadari pengaruh latar belakang kultur. Ketika orang-orang mendefinisikan diri mereka masing-masing dalam hal seperti bagaimana diri saya, apa yang saya sukai, apa yang saya lakukan, dan ketika deskripsi diri secara jelas menggambarkan diri sendiri dan orang lain, atau afiliasi sosial, akan membentuk pandangan diri yang dideskripsikan sebagai orang yang mandiri. Contohnya, pandangan orang Barat yang memiliki gambaran bahwa setiap manusia memiliki ikatan bersifat unik, lebih kurangnya terintegrasi pada motivasi dan kognitif yang mendalam, kesadaran yang besar, perasaan, dan cara menilai terhadap suatu hal. Sedangkan pandangan lain dari diri sendiri adalah pandangan yang saling bergantung terhadap diri masing-masing. Apa yang membuat kita menjadi diri bersama bukan berdasar pada diri saya, adalah kumpulan hubungan yang terletak di dalam relasi dengan orang lain. Dengan konstruksi saling bergantung dalam hal melestarikan identitas diri masing-masing atau perasaan pada diri sendiri, salah satu pihak mesti menjaga harmoni dalam berelasi dengan yang lain dengan bersikap sewajarnya. Marcus dan Kitayama tahun 1991 telah menggunakan istilah connectedness untuk menggambarkan kualitas esensial dari pemahaman interdependent self. Suatu keharusan normatif dari kultur yang terhubung adalah untuk mempertahankan ketergantungan antar individu dengan memiliki pengalaman yang saling bergantung yang memerlukan seseorang untuk saling melihat diri. Seseorang menyadari diri sendiri sebagai salah satu bagian yang meliputi ikatan sosial dan menetapkan serta mengakui sifat yang dimiliki oleh orang lain. Meskipun Marcus dan Kitayama mengarahkan analisis pemahaman diri mereka terutama pada budaya Asia, perbedaan yang saling bergantung telah muncul dari penelitian di budaya lain juga. Dalam budaya pribumi di Australia, menurut Davidson dan Dresser tahun 1996, pembangunan diri aborigin dalam banyak hal bersifat kolektif atau interdependent. Seseorang yang berasal dari suku aborigin diekspresikan sebagai kompleks persimpangan peran, hubungan, kewajiban, dan harapan timbal balik dan hubungan yang umum. Sedangkan negara, keanggotaan, lokasi kekerabatan, dan garis keturunan yang sama dan hubungan patrial adalah hal utama. Proses mengenali harus memperhatikan hubungan seseorang dengan orang lain, menjaga perasaan-perasaan emosional dalam hubungan, dan saling memberi respon emosional terhadap perilaku orang lain adalah hal yang mudah untuk dikatakan dibanding untuk melakukannya. Lebih lanjut, seseorang akan butuh untuk berperilaku yang wajar atau sopan dalam hidup bersama agar berelasi dengan sesama tetap terjaga. Menurut pandangan orang Barat, diri itu independen, mandiri, dan otonom. Itu semua dikonfigurasikan seperti ciri kepribadian, nilai, dan keyakinan. Orang yang independen dianggap cenderung berperilaku dari fungsi atribut internal. Hal yang melekat dari perbedaan pandangan diri yang mandiri dengan yang saling bergantung adalah asumsi kalau diri mencerminkan watak budaya, sedangkan pandangan diri independen dianggap dominan dalam memperkuat nilai individualisme. Pandangan diri yang saling bergantung atau terhubung telah terbukti dapat memperkuat hubungan antar anggota kelompok. Penelitian tentang hubungan antara budaya dan pandangan diri telah menjawab pertanyaan bagaimana individu dapat memandang dan mendeskripsikan diri sendiri ataupun orang lain. Bond dan Jung melakukan penelitian dan bertanya, siapa saya kepada siswa yang berasal dari Jepang, Hong Kong, Cina, dan Amerika. Triandis, McCusker, dan Hui juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada mahasiswa dan menemukan kalau mahasiswa Cina memberikan respon yang banyak dari yang lainnya. Tapi, sistem penilaian yang digunakan oleh Bond dan Jung yaitu terkait pernyataan peran atau dalam menempatkan diri sebagai anggota dalam suatu kelompok tertentu. Tidak hanya itu, Cousins mengajukan pertanyaan serupa kepada siswa Jepang dan Amerika.
Responden Amerika lebih cenderung menawarkan label sifat, dan siswa Jepang lebih cenderung menawarkan deskriptor yang memenuhi syarat secara kontekstual. Responden siswa Jepang mayoritas menggunakan label sifat ketika konteksnya tidak ditentukan, dan siswa Amerika lebih sedikit menggunakan label sifat dan lebih mengkualifikasikan sifat dari diri sendiri. Sisa tema 3 mengeksplorasi aspek emosi manusia yang mungkin universal. Kita sebelumnya telah melabeli aspek-aspek etik perilaku dan membandingkan kontras komponen-komponen ini dengan aspek emosi manusia yang ditentukan secara budaya atau emix. Untuk mencapai tujuan itu, kita akan melihat dalam rangka pada aspek komponen berikut dari emosi manusia: mengalami emosi, mengekspresikan emosi, melihat ekspresi emosional orang lain, melabeli emosi, menampilkan emosi yang membedakan antara emosi dan aspek lain dari pengalaman dan perilaku manusia. Ada pernyataan yang sangat mendasar yang membutuhkan jawaban sebelum kita dapat melanjutkan lebih lanjut untuk menganalisis pertanyaan tentang efek budaya pada emosi manusia. Penelitian Ekman menunjukkan bahwa bahkan ketika orang yang mengekspresikan emosi dan orang yang mengamati perilaku itu sangat berbeda dalam hal latar belakang budaya mereka. Misalnya, orang Australia, New Guinea, atau Kaukasia, individu masih dapat menghasilkan dan mengenali ekspresi wajah yang terkait dengan 6 emosi tersebut. Beberapa emosi mudah dibedakan dari emosi lain, tetapi yang lain tidak. Jadi, perbedaan antara ekspresi emosional dan tampilan emosional adalah perbedaan antara bagaimana kita menunjukkan emosi dan apakah kita menunjukkan emosi. Di Italia Selatan, penghinaan difokuskan pada kerabat, perempuan, dan orang tua. Di Jepang, seseorang mungkin menghina orang lain dengan cara yang lebih bermartabat dengan menggunakan bentuk sapaan yang terlalu familiar atau umum. Bondan-chong menemukan bahwa mahasiswa Tiongkok merespon lebih keras terhadap penghinaan yang diarahkan kelompok daripada diarahkan secara individu. Dua bias atribusi telah menjadi fokus penelitian lintas budaya tentang bagaimana individu menjelaskan keberhasilan atau kegagalan mereka dalam suatu tugas. Salah satu tugas yang dikenal adalah bias melayani diri sendiri. Bias ini melibatkan individu yang menghubungkan kesuksesan dengan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri, tetapi berkontribusi pada kegagalan, pada tindakan dan pengaruh orang lain, sifat situasi atau tugas, atau yang lain, seperti faktor eksternal. Cara lain, meskipun sama-sama bias, untuk menilai alasan dibalik kesuksesan dan kegagalan seseorang adalah mengaitkan kesuksesan seseorang dengan kontribusi orang lain atau keadaan yang menguntungkan, dan kegagalan dengan kekurangan atau kurangnya kemampuan seseorang. Bias atribusi ini dikenal sebagai bias yang tidak menonjolkan diri atau kesopanan. Pada umumnya, kasus dengan orang Barat memberikan penjelasan tentang kesuksesan dan kegagalan dengan cara yang mementingkan diri sendiri. Anehnya, walaupun susah dimengerti, teori ini dapat dilihat dengan perspektif teori atribusi. Membatalkan semua tanggung jawab atas kegagalan dan kejadian negatif seringkali merupakan cara yang tidak produktif untuk menghadapi keadaan tidak menyenangkan. Hal itu dapat menyebabkan kita menjadi marah atas apa yang telah terjadi, dan ini pada gilirannya dapat mengaktifkan berbagai gejala gangguan psikologis. Seperti yang sudah dilakukan penelitiannya oleh Kashima dan Triandis pada tahun 1986, mereka memberi siswa Jepang dan Amerika tugas yang sulit untuk dilakukan. Mahasiswa Amerika lebih mungkin untuk menjelaskan kesuksesan mereka daripada kegagalan mereka dalam hal kemampuan mereka sendiri. Siswa Jepang, sebaliknya, lebih cenderung menjelaskan kegagalan mereka daripada kesuksesan mereka dalam hal kemampuan mereka sendiri. Hasil ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa bias melayani diri sendiri lebih umum dalam pengaturan budaya individualistik, dan bias yang menghilangkan diri sendiri lebih lazim dalam pengaturan budaya kolektif. Berikut aspek komponen emosi manusia: mengalami emosi, mengekspresikan emosi, memahami ekspresi emosional orang lain, memberi label emosi, menampilkan emosi, dan membedakan antara emosi dan aspek lain dari pengalaman dan perilaku manusia. Matsumoto mempertimbangkan sejumlah teori yang menghubungkan emosi dan gairah fisik. Ia menyebutkan secara spesifik karya teori Schechter dan Singer. Pelabelan emosi ditentukan oleh keadaan yang menyebabkan gairah tersebut. Misalnya, respon fisiologis yang meningkat terkait dengan keberhasilan kelahiran bayi dapat disebut kebahagiaan. Respon fisiologis yang sama yang dialami pada ujung tali banji mungkin diberi label ketakutan oleh beberapa orang dan kegembiraan oleh orang lain.
Yang berubah bukanlah reaksi fisiologis, tetapi bagaimana seorang menafsirkannya. Penelitian di lebih dari 12 negara yang penduduknya berbeda dalam hal etnis, adat istiadat, dan tradisi telah menunjukkan bahwa setidaknya ada 6 ekspresi wajah emosi yang dapat diekspresikan dan dapat dibedakan, yaitu kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, jijik, terkejut, dan ketakutan. Matsumoto menemukan bahwa kebahagiaan lebih mudah diidentifikasi dalam budaya individualistis dan kesedihan lebih mudah diidentifikasi dalam budaya kolektif. Gunikun, Sting Tumai, dan Chua berpendapat bahwa situasi yang berbeda memicu emosi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya, dalam budaya maskulin atau situasi baru akan sering menimbulkan respons ketakutan. Beberapa label emosional khusus untuk budaya tertentu tidak hanya membagi spektrum pengalaman manusia secara berbeda dari divisi yang kita temukan dalam psikologi ilmiah, yaitu model yang dengan jelas memisahkan perasaan dari pikiran dan tindakan, tetapi juga membagi spektrum emosional secara berbeda. Label culture spesifik yang dapat dimengerti tetapi kurang dihargai diambil dari karya Lutz adalah Vago, yang merupakan kombinasi dari kasih sayang, cinta, dan kesedihan. Konsep budaya khusus ini memberikan bukti keberadaan konstruksi emosional emik, menunjukkan dalam budaya yang berbeda bahwa mungkin ada pola perasaan manusia yang unik. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.